Kamis Ceria. Halo, selamat datang di episode 1 dari Pokari Podcast Kamis Ceria. Spesial di episode 1 kali ini, kita kedatangan tamu-tamu spesial dari orang-orang yang berbau internasional gitu. Nah, ada dua tamu spesial kita dari perwakilan hubungan internasional Unpar, yaitu ada Cara dan Gerin. Juga ada perwakilan sebagai narasumber kita dari CSIS, yaitu Kak Keja dan Kak Gebi nih. Nah, berhubungan dengan adanya tamu-tamu spesial tadi dengan judul internasional, topik yang akan kita bahas kali ini juga akan berhubungan dengan dunia internasional, yaitu tentang konflik berkepanjangan antara dua negara adidaya di wilayah Asia Timur, yaitu tentang persengketaan salah satu kepulauan di Asia Timur yang dikenal sebagai nama Jepangnya Pulau Senkaku dan nama Tiongkoknya itu Pulau Diaoyu. Oke, meskipun topiknya agak berbobot, tapi nggak apa-apa ya, tenang aja. Kita bakalan santai aja gitu ya pembawaannya. Oke, so pertama-tama aku mau ngecek gelombang dulu nih, mulai dari mahasiswi. Aku mau nanya dulu deh ke kalian, karena kalian mahasiswi-mahasiswi HI, mungkin kalian nggak asing gitu ya dengan topik ini. Jadi aku pengen nanya, sebenarnya apa sih yang kalian tahu dari konflik berlarut antara Jepang dan Tiongkok ini? Aku boleh deh siapa aja deh dari mahasiswa HI yang mau jawab. Boleh deh, aku mau coba jawab. Oke, boleh langsung aja, Gerin. Oke, jadi yang aku tahu tentang konflik ini tuh, sengketa wilayah Pulau Senkaku sama Diaoyu itu di Laut Cina Timur oleh Jepang sama Tiongkok. Jadi kedua negara ini tuh kayak sama-sama klaim pulau yang udah lama dikelola dan dikembaliin sama AS ke pihak Jepang secara resmi pada tahun 1972. Terus kayak Pulau Senkaku ini juga diperkirakan punya cadangan minyak dan gas yang besar di Asia. Jadi kayak Tiongkok ini kayak mengklaim Pulau Senkaku sebagai Diaoyu milik mereka tanpa dokumen asli yang bisa menunjukkan kedaulatannya secara sah di bawah hukum internasional. Sedangkan kayak Jepang mengecam aksi Tiongkok ini karena emang mereka punya dokumen asli yang kuat di bawah hukum internasional bahwa Pulau Senkaku ini berada di bawah administrasinya Jepang. Dan karena emang Tiongkok yang nggak terima, jadi mereka kayak kasih peringatan buat ngerubah status quo di kepulauan tersebut, kayak dengan mengirim kapal-kapal ke wilayah Pulau Senkaku. Dan sampai saat ini kayak kedua belah pihak itu belum nemu kesepakatan sih, itu kalau yang aku tahu. Nah, kalau misalnya tadi Gerin udah ngejelasin secara briefnya kayak gimana, sekarang aku mau langsung nanya aja ke narasumber kita, yaitu Kak Keja. Nah, Kak Keja, gimana sih sebenarnya konflik ini bisa terjadi dan konfliknya tuh dimulainya tuh dari kapan sih, Kak? Oke, terima kasih Aisyah atas kesempatannya. Jadi sebenarnya berdasarkan data historis yang ada, Kepulauan Senkaku ini sudah menjadi tanggung jawab Jepang sejak tahun 1895. Jadi udah lama ya teman-teman. Jadi kurang lebih bisa dibilang gitu dari tahun 1800-an tersebut sampai sekarang ya kurang lebih sebenarnya Pulau Senkaku ini diketahui sebagai wilayahnya Jepang. Kecuali pada periode tahun 1945 sampai 1972 memang ada periode administrasi dari Amerika Serikat di mana ya mereka waktu itu menguasai Ryukyu Islands atau Kepulauan Ryukyu di mana Senkaku ini merupakan bagian dari kepulauan tersebut. Nah, kemudian lebih lanjut konflik ini diketahui mulai sekitar tahun 1970 di mana pada saat itu ada pengumuman atau penyampaian secara global gitu ya bahwa si Kepulauan Senkaku ini memiliki berbagai sumber daya secara spesifik perminyakan gitu ya sehingga Cina pada saat itu mulai mengklaim bahwa Kepulauan Senkaku ini merupakan milik dari mereka. Jadi ya kurang lebih pada saat itulah konflik ini mulai. Oke, kalau misalnya dari tadi disebutin Jepang, Tiongkok, US gitu ya. Nah, setahu aku tuh ada aktor lain yang terlibat dalam konflik ini, yaitu Taiwan. Jadi aku tuh pengen ngeklarifikasi lagi lebih dalam, sebenarnya siapa aja aktor-aktor yang terlibat dalam konflik ini selain Jepang dan Tiongkok secara besarnya gitu. Oke, terima kasih. Jadi memang benar bahwa yang diketahui pihak luas pada saat ini tuh memang berbicara mengenai negara-negara yang terlibat ada 3 negara besar.
yaitu Taiwan, Jepang, dan Cina. Kemudian memang Amerika Serikat juga bisa dibilang terlibat dalam hal ya mereka mengintervensi gitu ya, atau kayak semacam terlibat dalam beberapa poin gitu dalam permasalahan ini. Kemudian berbicara mengenai letak dari Kepulauan Senkaku itu sendiri, kalau misalnya teman-teman lihat peta dunia gitu ya, misalnya, memang bisa dilihat kalau misalnya dari Cina ke Kepulauan Senkaku itu kurang lebih diukur sekitar 300-an kilometer, sedangkan dari Taiwan itu sekitar 170 kilometer, kemudian dari Jepang itu sekitar 410 kilometer, teman-teman. Nah, lebih lanjut, kan kalau misalnya kita ingat pelajaran ekonomi dulu nih, ada yang namanya Exclusive Economic Zone atau EEZ gitu kan, di mana batasnya tuh per negara itu 200 nautical mile atau 200 nautical mile dari pesisir gitu. Di mana bisa dilihat, apalagi Jepang gitu kan, contohnya itu melewati batas tersebut. Namun berdasarkan suatu konvensi dari PBB sendiri, sebuah negara itu bisa mengklaim wilayah yang melebihi ukuran 200 nautical mile tersebut apabila ada bukti bahwa apa ya, daerah dari negara asalnya itu sama dasar laut, kemudian dari pulau itu sendiri itu kayak masih berhubungan seperti itu. Intinya secara saintifik bisa dibuktikan seperti itu. Dan juga memang kabar terakhir PBB sedang meneliti hal tersebut. Jadi sampai sekarang masih dicari kebenaran dari klaim-klaim yang ada. Oke, terima kasih Kak Keja. Nah, setahu aku juga nih Kak, kalau misalnya ada konflik berkepanjangan, biasanya itu kan PBB terlibat dalam pemecahan masalah, tapi dalam kasus ini kan masih dicari-cari lagi gitu kan, lebih perdalami lagi kasusnya. Nah, selain ada PBB, ada juga negara lain yang berperan sebagai mediator. Kalau misalnya dari PBB sendiri, dari beberapa artikel yang aku baca itu kan disebutkan ada kesepakatan atau resolusi atau pertemuan kedua negara yang ditengahi oleh PBB pada tahun 1970-an kalau nggak salah, yang mengatakan bahwa pihak Jepang merupakan pihak yang secara sah berkuasa atas wilayah tersebut. Nah, artikel yang aku baca itu benar nggak sih, Kak? Oke, jadi bisa saya konfirmasi bahwa sebenarnya itu betul, bahwa pada tahun 1972, Sidang Keamanan PBB itu mengumumkan bahwa Kepulauan Senkaku ini dikembalikan ke Jepang, setelah tadi sempat disebutkan mengenai masa administrasi Amerika Serikat kan, atau nama resminya itu United States Civil Administration of the Ryukyu Islands gitu. Jadi setelah Amerika Serikat dikembalikan lagi ke Jepang. Kemudian kalau teman-teman baca juga salah satu pemberitaan dari Reuters yang dipublikasikan tahun 2013, Cina sendiri mengumpulkan atau mengirimkan klaim mereka kepada United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf, di mana dalam klaim ini memang Cina juga mengklaim bahwa Kepulauan Senkaku ini merupakan milik mereka seperti itu. Cuman memang seperti yang disebutkan tadi, PBB masih meneliti klaim-klaim yang ada, dan juga pada akhirnya memang UN Commission ini sendiri yang terlibat dalam hal ini juga sebenarnya tidak bisa secara langsung gitu mengeluarkan keputusan yang bisa menyelesaikan masalah ini, karena kan kalau berbicara mengenai wewenang mereka, mereka tidak punya wewenang untuk mengeluarkan keputusan yang mengikat secara hukum. Jadi memang mereka bisa menjadi mediator dan sampai saat ini juga masih berusaha untuk menjadi mediator, cuman memang pada akhirnya permasalahan ini harus diselesaikan secara langsung oleh negara-negara yang terlibat. Oke, nah teman-teman, pembicaraan kita tadi bareng sama Kak Keja itu udah mulai dalam dan udah mulai kayak serius gitu ya. Nah, aku mau tanya nih sampai sini, ada nggak sih pertanyaan dari teman-teman mahasiswa untuk narasumber kita? Mungkin aku mau nanya. Boleh. Langsung aja ya, Gerin. Langsung nanya, nanti Kak Keja bisa langsung menjawab aja ya. Iya, sebelumnya makasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan aku tuh, gimana sih peran AS lebih jauh lagi dalam konflik ini? Karena emang yang aku baca di beberapa artikel itu, emang AS selama negosiasi mengembalikan Okinawa,
ke pemerintah Jepang, AS jelasin posisinya itu netral terhadap klaim kedaulatan Jepang Tiongkok atas Senkaku. Jadi itu kira-kira gimana ya? Makasih. Oke, terima kasih Jerry atas pertanyaannya. Nah, jadi begini, berbicara mengenai keterlibatan Amerika Serikat dalam masalah ini, pada tahun 1951 sebenarnya Amerika Serikat dan Jepang menandatangani bersama sebuah traktat gitu ya, yang namanya The Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan, di mana secara mendasar traktat ini membicarakan mengenai kerjasama dalam bidang keamanan gitu ya, di mana kayak saling menjaga gitu, baik Jepang maupun Amerika Serikat. Nah, contoh implementasinya bisa kita lihat di fakta bahwa di Jepang itu memang ada beberapa basis atau beberapa markas militernya Amerika Serikat itu sendiri. Kemudian sebenarnya mengenai permasalahan Kepulauan Senkaku ini tidak dijelaskan spesifik dalam traktat tersebut, teman-teman. Tetapi posisi netral tersebut dalam tanda kutip seakan berubah ketika Presiden Barack Obama mengeluarkan sebuah statement, sebuah pernyataan pada tahun 2014 saat dia masih menjabat, yang pada dasarnya memang dia memposisikan negaranya, yaitu Amerika Serikat, mengakui gitu ya bahwa secara administrasi, secara resmi Jepanglah yang menjadi pemilik dari Kepulauan Senkaku itu sendiri, dan lebih lanjut lagi beliau menjelaskan bahwa itu sesuai dengan artikel 5 dari traktat yang mereka berdua tanda tangani. Kemudian posisi tersebut juga semacam diadopsi atau dilanjutkan baik oleh administrasi selanjutnya dari Trump dan juga yang saat ini oleh Presiden Biden begitu. Kemudian sebenarnya posisi tersebut seakan makin diperkuat juga pada akhir-akhir ini karena sempat ada pernyataan dari salah satu spokesperson atau salah satu juru bicara dari Pentagon yang sudah memakai kata sovereignty atau kedaulatan, di mana Amerika Serikat menurut pernyataan dia pada saat itu sudah mengakui kedaulatan kedaulatan Jepang atas Kepulauan Senkaku ini. Jadi kayak semakin lama kelihatannya posisi Amerika Serikat ini semakin kuat, dan posisi itu sendiri menimbulkan berbagai ketegangan gitu jadinya. Jadinya Amerika Serikat ini secara langsung mendukung Jepang seperti itu ya. Walaupun memang oleh karena ketegangan tersebut, juru bicara Pentagon itu sendiri pada akhirnya semacam menarik atau mencoba untuk mengklarifikasi pernyataannya. Tapi ya terlanjur udah ada ketegangan dan eskalasi yang terjadi seperti itu. Oke, terima kasih Kak Keja. Apakah itu cukup untuk menjawab pertanyaan Gary? Cukup, makasih. Oke, kalau misalnya kayak gitu berarti kan sebenarnya ada keterlibatan lebih gitu ya dari pihak Amerika Serikat. Nah, biasanya dari yang aku tahu juga adanya keterlibatan lebih dari pihak lain itu dapat menyebabkan eskalasi dari adanya konflik. Kalau misalnya menurut cara nih sebagai mahasiswa juga, menurut kamu kenapa sih sampai sekarang masalahnya itu belum juga selesai dan malah terjadi eskalasi? Apakah seperti yang aku bilang tadi adanya keterlibatan pihak lain, atau ada emang dari salah satu pihak ada keinginan untuk bernegosiasi gitu? Menurut kamu gimana? Oke, makasih Kak kesempatannya. Kalau misalkan menurut aku sih, dari AS itu emang pasti ada hubungannya juga ya, pasti berpengaruh. Cuma di sisi lain, dari Jepang maupun dari China itu punya kepentingan yang sangat besar di Kepulauan Senkaku. Jadinya mereka itu nggak mau kalah satu dengan yang lainnya. Dan dari yang aku baca-baca, China itu tuh sangat memperhatikan legitimasi di domestiknya. Jadi kalaupun emang China itu melakukan negosiasi dengan Jepang, dia itu akan mempertahankan klaimnya terhadap Kepulauan Senkaku. Nah, kalau tidak bisa mendapatkan hal itu, kelihatannya tuh akan sulit untuk bisa mencapai kesepakatan damai. Nah, juga bisa dilihat sih kalau China itu mulai meningkatkan sikap agresifnya itu mungkin dari tahun 2010 kali ya. Karena pas saat itu tuh kapal nelayan Cina ada yang masuk ke wilayah perairannya Kepulauan Senkaku, dan
ditangkap oleh pemerintah Jepang. Nah, kapten dari kapal itu pun ditangkap oleh pemerintah Jepang. Nah, pemerintah China itu sebenarnya marah atas peristiwa itu. Nah, jadinya dari situ mulai terlihat sedikit lebih agresif, kayak misalkan secara lisan atau secara tertulis memberikan ancaman-ancaman kepada pemerintah Jepang. Nah, selain itu juga di tahun 2012 pemerintah Jepang itu ada membeli 3 pulau di Kepulauan Senkaku yang saat itu tuh masih disengketakan dan sampai sekarang juga masih disengketakan. Nah, pembelian pulau ini juga kayak semakin membuat China tuh agresif terhadap si Jepang karena mereka tidak terima dengan perilaku dari pemerintah Jepang. Kalau dari aku sih pandangannya gitu, Kak. Oke, makasih banyak Cara atas pendapatnya. Jadi kalau misalnya seperti yang Cara bilang tadi, pengaruh eskalasi ini selain ada, ya benar yang membenarkan bahwa adanya keterlibatan dari pihak lain, juga dari Jepangnya sendiri telah melakukan transaksi jual beli pada saat pulau itu masih disengketakan, gitu kan ya? Nah, selanjutnya aku mau langsung nanya aja ke salah satu narasumber kita yang lain, yaitu Kak Gaby. Menurut Kak Gaby, gimana nih pendapatnya Cara ini? Gimana masalah ini belum juga bisa terselesaikan sampai sekarang? Apakah negosiasinya itu masih sulit karena tidak ada yang benar-benar mau tergerak untuk melakukan kooperasi atau gimana? Jadi pada awalnya itu kedua negara telah menyepakati 3 komponen dalam Maritime Communication Mechanism atau yang biasa disebut MCM. Nah, melalui negosiasi ini terdapat 3 komponen. Yang pertama itu, 1, adanya pertemuan rutin antara otoritas pertahanan kedua negara. Kedua, ditetapkannya jalur komunikasi tingkat tinggi atau hotline antara otoritas pertahanan kedua negara. Dan yang terakhir adalah komunikasi langsung antara kapal dan pesawat militer kedua negara melalui frekuensi radio yang telah ditetapkan. Nah, hal positif yang bisa dicapai melalui penetapan MCM ini itu salah satunya untuk melancarkan komunikasi antara kedua kekuatan militer kedua negara sehingga mengurangi potensi konflik yang terjadi akibat miskomunikasi di kawasan Laut Cina Timur. Sedangkan konsekuensi negatif yang dapat terjadi melalui penetapan MCM ini tuh salah satunya adalah MCM hanya berfokus untuk memfasilitasi komunikasi antara kekuatan militer Tiongkok dan Jepang, sehingga hal tersebut itu tidak bersifat mengikat, dan pada akhirnya membuat MCM tidak efektif dalam menyelesaikan persengketaan antara Tiongkok dan Jepang. Nah, hal ini juga dapat dilihat dari perilaku Jepang yang mengumumkan pemberian Kepulauan Senkaku meskipun telah menyepakati MCM. Sehingga MCM ini justru melukai kepentingan nasional Tiongkok. Dan kesepakatan ini pun pada akhirnya gagal karena pada tanggal 10 September 2012, Jepang mengumumkan pembelian terhadap Kepulauan Senkaku. Dan tindakan Jepang ini direspon oleh Tiongkok dengan pembatalan kesepakatan MCM melalui pembatasan jalur komunikasi yang telah disepakati. Oke, kalau misalnya kayak gitu, berarti upaya negosiasi melalui MCM tadi itu belum bisa terupayakan secara maksimal gitu ya, Kak ya? Nah, aku mau langsung next aja. Nanya lebih lanjut lagi ke mahasiswi nih. Karena kan sebagai reminder kali ya, aku mau nanya-nanya berdasarkan yang kalian pelajari, masih ingat gak sih tahap-tahap negosiasi dalam penyelesaian sengketa itu ada apa aja? Siapa yang mau jawab nih? Gerin kali ya mau jawab ya. Boleh langsung dijawab aja kalau gitu. Oke, boleh. Seingat aku sih, jadi berdasarkan buku Escalation and Negotiation in International Conflict, cara buat nyelesain konflik itu, negosiasi itu mengacu pada 3 tahap yang berurutan. Jadi yang pertama itu ada tahap pre-negosiasi, di mana adanya kayak penerimaan gagasan buat kedua belah pihak itu bertemu, terus ngebahas masalah yang lagi mereka hadapin. Terus yang tahap kedua itu pembentukan formula kesepakatan. Jadi
kayak ngebentuk serangkaian solusi yang dikiranya berpotensi dapat menyelesaikan masalah dari mereka ini. Terus tahap ketiga itu ngebahas atau diskusi lebih detail lagi dan secara tepat kayak buat setiap masalah dasar yang biar bisa menemukan solusi yang seimbang dan bisa diterima oleh kedua belah pihak gitu. Jadi kayak aspek penting dari studi negosiasi itu kayak mekanisme penentuan titik rekonsiliasinya di antara para pihaknya. Jadi apa kayak mereka mau di posisi zero sum game, kayak ngebentuk suatu kompromi, atau mereka mau di posisi status positif sum solution yang merumuskan solusi bersama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak itu. Itu sih Kak paling. Oke, tuh kan ya masih fresh ya kalau misalnya mahasiswa tuh kayak masih ingat gitu tahap-tahap negosiasi materi-materi yang kayak gitu. Oke, setelah disebut tahap-tahap negosiasi tadi, idealnya setelah dilakukan negosiasi itu pihak-pihak yang berkonflik jadi agak mereda gitu kan. Nah, tapi ternyata tidak bagi kedua negara ini karena seperti yang kita ketahui tadi MCM juga masih belum maksimal. Apakah itu berarti ketika negosiasi dilakukan kedua belah pihak masih berego tinggi satu sama lain hingga tidak berhasil membuat kesepakatan dan malah sebenarnya memperkeruh keadaan. Menurut Kak Gebi gimana nih Kak sebagai narasumber kita? Sebenarnya negosiasi memang sudah banyak dilakukan. Dimulai sejak tahun 1997 ketika China dan Jepang pertama kali bertemu dalam membahas perjanjian perikanan antar kedua negara tersebut. Namun dilanjutkan ketika China dan Jepang kembali bertemu untuk konsultasi atas hukum laut dan delimitasi ZEE pada tahun 1998. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara berupaya untuk menyelesaikan sengketa melalui delimitasi ZEE. Akan tetapi, kedua negara itu masih bersikeras pada posisinya masing-masing. China bersikeras untuk menggunakan asas natural prolongation dalam menentukan batas kedaulatan terluar negaranya. Sedangkan Jepang memilih untuk membagi wilayah tersebut menjadi dua bagian sesuai dengan garis equidistance. Nah, karena perbedaan pendapat inilah, pada akhirnya upaya penyelesaian sengketa melalui delimitasi ZEE tidak bisa dilanjutkan. Dan upaya selanjutnya yang diambil oleh kedua negara itu melalui Joint Press Statement yang merupakan pengumuman resmi yang dibuat oleh kedua negara untuk mengurangi ketegangan yang diakibatkan oleh sengketa Kepulauan Senkaku. Berarti benar ya, kalau misalnya kedua negara itu masih sama-sama saling berego tinggi dan tidak mau mencapai positive sum yang tadi seperti Gerin sebutkan gitu. Selanjutnya kita bakalan langsung masuk aja ke segmen cocokologi, yaitu segmen di mana kita bakalan ngebahas kasus sengketa ini disangkutin dengan teori atau konsep dari konflik. Di segmen sebelumnya kan disebutkan kalau misalnya dalam bernegosiasi itu ada beberapa tahapan. Yang paling tinggi itu seperti yang aku bilang adalah positive sum, di mana kedua pihak sama-sama mendapatkan benefit. Nah, untuk kasus Senkaku hingga saat ini udah ada di tahapan negosiasi yang mana sih? Apakah masih di tahapan bernegosiasi atau udah malah nyampe ngomongin detail tentang kesepakatannya biar dapat keseimbangannya itu di mana? Menurut Kak Gebi udah nyampe mana nih Kak? Hingga saat ini, permasalahan konflik ini masih stuck di tahap establishing a potential formula. Karena seperti yang udah dibahas sebelumnya, berbagai pertemuan negosiasi, upaya negosiasi telah dilakukan. Pembahasan tentang kesepakatan juga telah dilakukan. Tapi memang belum ada kesepakatan yang seimbang untuk kedua negara, sehingga hingga saat ini belum dapat realisasikan penyelesaian konflik sengketa Kepulauan Senkaku ini. Tuh teman-teman, menurut Kak Gebi, kalau misalnya dilihat dari kasusnya ini, sampai sekarang tahap negosiasinya masih sampai di tahap pembentukan kebijakan yang masih prosesnya bisa disetujui oleh kedua belah pihak gitu nantinya. Berarti kalau misalnya menurut mahasiswa yang lagi-lagi masih fresh nih materi-materi di kelas, aku pengen nanya nih, berdasarkan analisis kalian, teori atau konsep konflik apa sih yang paling cocok dalam membahas
masalah ini? Aku mau nanya ke Cara aja deh. Gimana menurut kamu? Oke, kalau misalkan menurut aku sih, kayaknya konsep yang cocok itu ripeness of conflict deh, Kak. Karena kan dari tadi kita kayak ngebahasnya tuh negosiasinya aja kan. Tapi menurut aku tuh, sebelum kita bisa masuk ke tahap negosiasi, harus ada kondisi yang terjadi dulu nih. Kondisinya seperti ini baru bisa masuk ke negosiasi. Nah, kalau ripeness of conflict itu dia kayak ngebahas preconditions apa sih yang dibutuhkan agar kita bisa masuk ke dalam negosiasi. Kayak anggapannya tuh kalau misalkan kita mau berdamai, orang yang lagi berantem harus siap dulu dong untuk baikan. Kalau enggak, pasti nggak akan berhasil. Kayak contohnya, misalkan ade sama kakak itu berantem, terus disuruh baikan. Nah, tapi pas masih emosi tuh disuruh baikannya, ya ada malah lanjut berantem. Nah, jadi kesiapan dari pihak yang berkonflik itu sangat penting. Gitu sih. Sama kalau misalkan ini ya ngelihat dari konflik China dan Jepang, menurut aku tuh sengketa ini tuh udah berlangsung sangat lama, tapi sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Karena tadi kondisi untuk mencapai ke tahap negosiasi itu tuh belum tercapai. Jadi baik dari China maupun dari Jepang itu masih sama-sama belum siap untuk masuk ke negosiasi dan masih berpegang pada klaim masing-masing juga. Nah, salah satu poin penting dari ripeness of conflict ini adalah dibilang perlu ada shared condition dari pihak yang berkonflik supaya mereka bisa masuk nih ke ranah negosiasi. Nah, tapi dari kedua pihak ini lagi-lagi belum ada shared desire-nya. Jadi bisa dibilang kalau konflik mereka itu tuh belum matang. Jadi kayak belum sampai mereka belum sampai titik kayak gimana, aduh capek untuk konflik, ayo kita baikin aja. Nah, karena belum sampai dalam kondisi itu, makanya sampai sekarang itu masih berjalan terus dan masih belum bisa ada kesepakatan sih. Paling menurut aku gitu sih, Kak. Makasih banget Cara untuk analisis dengan teori tadi ripeness of conflict-nya ya. Benar sih, karena dalam menyelesaikan suatu masalah, sebenarnya dua pihak yang terlibat itu harus sama-sama menurunkan egonya gitu kan ya. Karena kalau misalnya nggak menurunkan egonya, nggak greget gitu, aduh kita harus banget nyelesain masalah ini sekarang, nggak, mereka tuh belum nyampe tahap itu gitu kan maksudnya ya, gitu bukan? Iya bener banget, Kak. Oke. Oke, berarti sekarang teman-teman sayang banget waktu kita udah mau habis, jadi sampailah kita di penghujung podcast ini. Intinya sampai sekarang itu tahap negosiasi kedua pihak masih stuck aja di tahap pembuatan kebijakan yang dapat disetujui oleh kedua pihak. Mungkin kedepannya masalah ini bakalan terus-terusan diobrolin lagi, ada negosiasi lagi, ada mediasi lagi kedepannya sampai masalahnya itu benar-benar selesai. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Semoga pembicaraan kita di hari ini bisa bermanfaat bagi kita, juga bagi pendengar podcast kita, yaitu Podkari. Episode 1. Oke, ya udah deh. Sampai jumpa ya teman-teman di Podkari berikutnya.